Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mas Teknisi kawan-kawan. Jadi di depan saya saat ini ada sebuah LG mesin cuci dengan bukaan satu tabung atas begitu. Kemudian untuk serinya adalah ini, mesin cuci LG T2108 dan seterusnya begitu. Dia adalah mesin cuci dengan inverter teknologi, jadi dia lebih hemat listrik begitu. Hemat listrik untuk pencucian 200 watt, kemudian untuk peras atau pengeringan itu 85 watt. Ini cocok di rumah ini listriknya 900 watt, sehingga ini sangat cocok dengan perangkat-perangkat yang lain, karena ada kulkas, kemudian ada juga pompa air dan seterusnya, sehingga ketika beberapa alat itu nyala bersamaan, ada magicom juga, itu tetap bisa nyala semua gitu, tanpa harus mematikan tertentu gitu. Nah, ini adalah sebuah mesin cuci berukuran 8 kilo gitu. Untuk tampak belakangnya seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kali ini pengen memberikan bagaimana pengoperasiannya aja begitu. Untuk saat ini sudah ada cucian yang dimasukkan begitu ya. Sudah ada cucian yang dimasukkan begitu. Nah, kemudian di sini itu kan ada banyak ya, ada banyak tombol-tombolnya, ada tombolnya ada 1 2 3 4 5 begitu. Ini dinyalakan. Kemudian di sini ada menu untuk water level begitu. Ini ada menunjukkan angka 6 begitu. Menunjukkan angka 6. Angka 6 itu berarti ada di sini, dia ada di 75%. 75% air akan memenuhi di dalam tabung atau drumnya, ini turbo drum begitu. Kemudian ini untuk yang 7 itu 100%, ini 78. Oke, begini. Berani 1 2 itu 25 begitu. Kalau mungkin ya 1 2 1 itu lebih sedikit, sedangkan 2 itu lebih banyak, sedang dengan ukuran maksimalnya itu 25%. Tapi ini kemungkinan sih, belum nyoba. Kemudian kan ini 34 dan seterusnya begitu. Di sini ada wash itu mencuci, rinse itu membilas, kemudian spin itu adalah mengeringkan. Untuk bagian berikutnya adalah melakukan proses begitu ya. Nah, ini untuk proses pengeringan itu ini sebentar. Nggak bisa. Nah, ini udah kembali ke air, ini masuk ke 8, yaitu airnya 100%. Kemudian untuk proses ini pembilasan itu jika membilas saja itu 25 menit. Kemudian kalau mencuci dan membilas 43 menit, sedangkan untuk proses pencucian itu 25 menit. Sedangkan jika jalan semua itu 55 menit. Jadi di sini maksudnya adalah kalau kawan-kawan membutuhkan pencucian, maka ini yang dinyalakan itu bagian tombol wash saja. Sedangkan untuk jika membutuhkan pembilasan itu gunakan rinse saja. Jika mau mengeringkan gunakan spin saja, atau bisa custom dua di antara 3 ini. Dan selain itu ada juga ini pay ini adalah paket begitu ya. Ini program saya menyebutnya paket begitu. Jadi sudah apa-apanya sudah diatur begitu. Ini contoh normal begitu. Ini nomor 1 kan, ini nomor 1 normal. Kemudian ini ada nomor 2 itu ada ini, ada pre-wash plus normal begitu. Kurang tahu apa itu pre-wash, entah mungkin direndam atau apa.
tapi dia ada pre-washnya, jadi ada pre-wash plus normal. Kemudian ini wool, bahan katul wool, quick wash, duvet ini selimut, kemudian ada rinse dan spin. Khusus untuk rinse dan spin, bentar saya kembalikan ke angka 4. Nah, untuk rinse dan spin itu jadi pembilasan dan juga pengeringan begitu. Jadi ini tetap ada dibilas dan juga dikasih air begitu. Kemudian ada quick wash, pengeringan pencucian cepat. Kemudian ada pencucian cepat terdiri dari 3 hal ya. Ada cuci, kemudian ada pembilasan, kemudian ada pengeringan begitu. Kemudian ini ada extra clean, jadi ini untuk membersihkan pembersihan untuk noda-noda yang bandel begitu, atau sekiranya itu nodanya banyak atau perlu pembersihan yang ekstra, pembersihan lebih, bisa digunakan menu nomor 7 ini. Kemudian ini tube clean ini adalah pembersihan tabung begitu. Pembersihan tabung kemarin saya coba itu dia waktunya sekitar 1,5 jam begitu. Jadi waktu awal beli itu saya lakukan tube clean atau pembersihan tabung begitu. Nah, waktunya 1,5 jam begitu. Oke, jadi pengalaman yang kemarin itu kalau menggunakan normal itu airnya itu sedikit kawan-kawan. Air yang jatuh itu sedikit. Jadi saya akhirnya itu menggunakan yang program manual begitu. Menggunakan program manual yang seperti ini kawan-kawan. Karena airnya sedikit, sementara kalau untuk kondisi yang seperti ini, ini kan hampir banyak ya. Itu tips dari saya adalah jangan sampai cuciannya itu sampai dengan 100% dari tabung, karena nanti kerja turbin yang di penggeraknya yang di bawah itu dia akan bekerja lebih karena tabungnya itu penuh dengan muatan pakaian, sedangkan airnya itu sedikit begitu. Nah, itu akan membuat kerjanya lebih banyak begitu, dan itu kurang bagus begitu. Itu info dari salah satu teknisi yang dulu datang ke rumah begitu. Jadi untuk lebih enaknya itu adalah komposisi air dan juga cucian kain-kainnya itu usahakan agar nanti airnya itu cuciannya itu bisa bergerak secara fleksibel di dalam air, sehingga pencuciannya itu lebih bersih begitu, lebih bersih. Nah, dengan pengalaman tersebut akhirnya saya pakai yang ini. Bentar, ini dikunci. Nah, ini ambil yang nomor 8. Dia pakai yang 100% sehingga nanti air di sini bisa masuk secara dengan jumlah yang banyak begitu, dengan jumlah maksimal 100% begitu. Kemudian untuk programnya jelas standar ya, karena ini pencucian, jadi pilihnya adalah pencucian, kemudian pembilasan dan juga pengeringan begitu, spin. Ya sudah. Kemudian untuk memasukkan sabun cuci itu lewat ini. Jadi untuk yang mesin cuci ini itu pergerakannya kan begini dia. Gini saat proses mencuci itu muter begini, terus begini, ini begini. Jadi dia muternya itu enggak begini, enggak 360 derajat itu. Kemudian saya dapat tips dari salah satu tempat cuci atau laundry begitu, itu karena karakteristik mesinnya itu adalah seperti ini, dan itu memang ditujukan untuk agar tidak merusak pakaian itu, maka menggunakan mesin cuci yang ini sabun cuci yang khusus untuk mesin cuci begitu, untuk mesin cuci
Ini saya untuk saat ini pakai yang ini ya. Mau merek yang lain ada banyak sekali. Ada ini Soclean Biomatic begitu, plus softener atau pelembut untuk front dan juga top loading begitu. Ini ada gambarnya begini. Untuk apa? Untuk saya pribadi kalau karena bingung begitu ya, karena ada banyak merek dengan harganya masing-masing begitu. Jadi saya cari yang begini, ada apa? Ada maticnya atau mungkin ada untuk front dan juga top mesin cuci bukaan depan maupun bukaan atas. Nah itu kemudian saya beli. Ini yang saya beli saat ini seperti ini. Jadi dari tips dari laundrynya itu menyampaikan kalau karena karakteristiknya dia tabungnya begini, muternya setengah kemudian balik lagi, muternya setengah kemudian balik lagi, itu maka gunakan ini gunakan sabun cuci yang bagus begitu, biar dia kualitas pembersihannya lebih banyak begitu. Nah ini sebenarnya lewat sini untuk memasukkan sabunnya, cuma karena saya mau menunjukkan aliran air yang masuk ke mesin cuci itu, jadi ini saya lepas aja. Ini saya lepas kemudian saya taruh di sini, langsung di pakaiannya. Di pakaiannya ini bisa apa namanya? Bisa kawan-kawan pertimbangan sendiri ya untuk seberapa banyak sabun cuci yang mau ditaruh itu. Ini sudah. Kemudian oh ya, di sini ada apa? Ini ya, ada apa? Ini pewangi begitu, ada pewangi. Tapi saya tidak pernah pakai. Sejauh ini belum pernah pakai ya untuk yang ini pewangi. Jadi makanya kalau nggak di sini ya ditaruh di cuciannya langsung begitu. Oke, sudah. Ini saya tutup. Kemudian mulai dioperasionalkan itu dengan menekan ini tombol play ini, start atau pause. Nah, nanti air akan masuk lewat sini. Ini ada apa? Ada tertulis. Proses yang pertama dulu. Ini jadi mesin cuci menghitung seberapa berat cucian yang ada di dalam tabung begitu ya. Nah udah dapat, kemudian masuk ke proses wash pencucian. Saya nyalakan lagi lampunya. Nah itu air sudah masuk ya, seperti itu. Seperti itu adalah air yang masuk lewat pipa ini ya. Untuk instalasinya sendiri itu karena disampaikan untuk mesin cuci yang satu tabung baik yang bukaan atas maupun bukaan depan itu membutuhkan aliran air yang tekanannya tinggi. Itu kalau saya baca di online itu butuh sekitar tertulis sekitar 60 sampai dengan berapa begitu untuk tekanan airnya. Kesulitan saya 60 itu seberapa sih itu. Jadi ini dipakailah pipa pralon seukuran 1 inch begitu. Ini 1 inch ya. Kemudian ini juga 1 inch. Ini ini khusus untuk mengalirkan ke mesin cuci begitu, ke mesin cuci. Untuk yang distribusi air untuk yang kebutuhan lain itu menggunakan keran, menggunakan pipa setengah ini. Nah, itu sehingga dapat aliran air segini kawan-kawan. Nah ini saya rasa lumayan besar begitu, dalam artian cukup lah untuk mengisi
untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi dari mesin cuci satu tabung bukaan atas ini begitu. Meskipun memang belum pernah mengukur begitu, ini udah masuk kriteria 60, tekanan 60 atau belum itu belum pernah. Ini diamond glass, jadi diamond itu kan keras ya, berlian, cermin, ini kaca berlian, jadi mungkin kacanya ini kokoh begitu ya, diamond glass. Oke. Belum mulai ya, jadi masih proses pencucian begitu. Oke, nanti saya pause dulu, kemudian nanti bisa saya tunjukkan saat sudah mulai muter begitu mesinnya, seperti apa untuk mesinnya ini. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin beli itu bisa melihat dulu operasionalnya seperti apa begitu. Ini masuk ke menit 52, terus ini airnya memang belum banyak ya, belum banyak, tampak belum penuh, itu belum penuh. Itu belum penuh itu air. Dimatikan, enggak kelihatannya. Nah, kawan-kawan, ini udah masuk ke menit 50 ya. Menit ke 50, kemudian masuk ke waktu pencucian, kemudian terlihat di sini ada, nah airnya sampai ke situ, untuk 100%, karena tadi kan nomor 8 gitu ya, tadi kan nomor 8, airnya seberapa, airnya segitu gitu. Nah, seperti itu airnya. Jadi dengan air yang lebih banyak itu kinerja mesin, pemutar mesin yang di bawah itu atau dinamonya itu lebih ringan gitu, lebih ringan, dan juga sehingga hasil pencuciannya itu lebih bagus, lebih bersih begitu, lebih bersih. Itu ya, ini untuk muternya seperti ini. Saya matikan dulu, nggak kelihatan ya. Itu muternya, dia kembali terus sini, terus kesini, muter lagi, muter lagi gitu. Jadi tabungnya berputar, kemudian yang di bawahnya itu juga ikut berputar. Jadi di bawahnya itu ada mungkin nanti di akhir video saya tunjukkan begitu, ada yang ikut berputar juga yang di bawah itu, sampai kurang tahu apa namanya itu. Oke, begitu. Jadi muternya enggak 360 derajat, enggak begini begitu, enggak begini, tapi gini, terus balik lagi sini, kembali lagi, dan seterusnya. Tapi mesin ini bisa berputar begini, wir itu bisa. Cuma untuk proses wash, untuk proses pencucian memang enggak dibuat muter 360 derajat. Dari LG-nya sudah seperti itu. Jadi ada ya mungkin biar enggak rusak juga, dan juga dengan menjaga kualitas pencucian yang maksimal begitu. Oke, lanjut lagi nanti. Oh iya, untuk perpindahan begitu ya. Jadi dari wash ke rinse, kemudian menuju spin, itu
itu ada lagunya begitu, ada musiknya yang keluar. Kemudian nanti setelah selesai pun juga uh, ada musiknya begitu, ada bunyi-bunyiannya gitu. Kemudian ini ada salah satu fungsi yang saya suka juga, uh, itu adalah ini ini power auto off. Jadi ketika ini kan saat ini saya kasih perintah untuk melakukan pencucian selama kurang lebih 55 menit. Nah, nanti begitu sudah selesai dia akan otomatis mati begitu, sehingga tidak terjadi pemborosan listrik begitu. Wah, mantap lah. Kemudian ini ada smart diagnosis ini. Belum pernah saya coba ini, tersambung ke handphone, belum pernah saya coba, tapi ini menarik ya untuk dicoba. Ini kondisi di menit ke 34 masih proses pencucian begitu ya. Nah, dengan air yang banyak begitu kawan-kawan, itu tadi bisa dilihat ya, pergerakan pakaiannya itu bisa berputar-putar dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah itu. Jadi itu bisa bikin muter-muter begitu pakaiannya begitu, dengan air yang banyak. Kalau airnya sedikit atau airnya kurang, itu pakaian nggak bisa muter-muter begitu, nggak bisa. Dan yang bagus itu adalah pakaian bisa muter-muter di dalam air. Nah, kawan-kawan, untuk katakanlah di tengah proses mencuci pakaian itu pengen menambahkan itu kawan-kawan bisa melakukan membuka ini, tapi jangan langsung dibuka ya. Ya, meskipun ini begitu dibuka nanti mesinnya akan otomatis berhenti begitu, otomatis berhenti bergerak. Tapi ini gunakan tombol pause ini, tombol start atau stop pause yang ada di sini. Jadi ditekan dulu. Ini saya tekan ya. Nah, dia muncul suaranya. Terus baru kemudian ini dibuka. Kemudian ditambahkan pakaiannya. Mau ditambahkan pakaiannya itu bisa ditambahkan. Selain itu juga pengen memutar, itu juga kawan-kawan juga bisa ya di sini. Katakanlah yang di bawah pengen di ke atasin itu juga bisa. Fleksibel aja. Oke. Begitu sudah ditutup lagi, kemudian ditekan tombol start lagi untuk mesin cuci melanjutkan proses yang berikutnya, proses yang berjalan gitu ya. Ini kawan-kawan, ke menit 30 itu terjadi proses pembuangan ya. Proses pembuangan itu nah, proses pembuangan dari selang pembuangan yang ada di belakang begitu ya. Di menit ke 30 tadi kan 55 menit begitu ya, 50 menit. Kemudian dia masuk ke pindah sambil proses mengeringkan air begitu. Ini nanti akan masuk ke rinse atau pembilasan begitu. Pembilasan ditunggu sampai airnya habis.
ini muter 360 derajat ya kawan-kawan. Ini adalah menit ke 26 proses dari pembilasan gitu. Nah, saya bisa. Nah ini silent ya, ini silent ya kawan-kawan semua. Ini nggak ditambahi apa-apa, di bagian bawah ini juga langsung ya. Jadi menggunakan bawaannya dari kaki penahan ada 4 ya. Jadi di bawah itu ada 4 buah penyangga begitu, penyangga mesin cuci ini, dan tidak ada penambahan bantalan apapun. Dia stabil di kondisi di rumah saya ini. Nah ini ada teruskan smart inverter motor garansi 10 tahun. Wih, lama banget. Semoga bisa seawet itu juga ya, nggak diservis juga ya. Untuk informasi ini saya beli di kota saya tinggal bulan Mei bulan Mei kemarin, Mei 2023, untuk dapat harga 3,2 begitu. Nah ini goyangannya seperti itu. Nah, mungkin kasih lihat. Nah itu jadi kabel listriknya tetap bergerak ya, tetap bergerak. Ya ini karena videonya real time jadi akan panjang begitu ya, dan tidak ada pemotongan maupun percepat begitu. Biar mudah untuk saya tinggal take video kemudian langsung upload ke YouTube begitu, sambil klik tombol like dan subscribe ke channelnya Mas Teknisi kawan-kawan. Oke, berhenti di menit ke 24. Oke. Kemudian air masuk begitu. Nah, ini air masuk sambil berputar karena namanya adalah pembilasan begitu. Itu debit air yang masuk di mesin cuci ini. Untuk instalasi pipa ukuran 1 inch itu segini. Ini ya, jadi ini pipa 1 inch. Ini pipa 1 inch, kemudian ini stop kran. Kemudian ini dari pipa 1 inch ini diperkecil ke ukuran setengah ini. Ini setengah. Dan ini setengah, kemudian ini ke 3/4. Ini 3/4. Ini 3/4, kemudian baru masuk ke selang masuk air dari mesin cuci begitu. Ya kawan-kawan, ini masuk 18 menit ya. Ini ada terjadi penambahan air begitu ya. Jadi penambahan air untuk pembilasan apa ya. Lanjut. Oke. Ada bunyi-bunyinya ya kawan-kawan. Barusan ada bunyi tuling di menit ke 16.
Nah, ini masih proses pembilasan di menit ke-15. Menit ke-15 kemudian di sini ada apa? Penuh begitu ya. Penuh. Nah, ini terisi penuh akhirnya untuk melakukan pembilasan gitu. Motornya ternyata sama ya, sama mirip dengan waktu bos pencucian begitu. Jadi motornya itu ada apa, lubang kecil. Menit 14 melakukan pembilasan. Di menit ke-12 itu terjadi pembuangan air. Jadi pembuangan air itu kawan-kawan. Di menit ke-12 masuk ke mode spin atau pengeringan gitu. Pengeringan atau peras. Ini kawan-kawan proses pengeringan menit ke-8, sisa waktu 8 menit. Dia berputarnya 360 derajat seperti ini. Jadi mesin cucinya itu tetap bisa muter 360 derajat, tapi untuk proses pengeringan dan juga proses pembilasan begitu ya. Sedangkan untuk proses pencucian itu muternya setengah gitu lah katakanlah. Ini tertulis safety atau temper glass. Jadi ini adalah apa? Kaca yang sudah temper itu dipanasi itu lebih tahan daripada kaca biasa. Ya, untuk saat ini sebagai info, jadi di rumah itu pompa airnya itu sedang menyala juga gitu. Jadi ada kulkas, ada Magicom, kemudian ada mesin cuci sendiri, dan juga ada pompa air itu sedang menyala bersamaan untuk saat ini dengan kelistrikan dari PLN itu 900 watt begitu. Nah, itu masih bisa di cover dengan baik, dan juga lampu-lampu karena ini saya ambil menjelang fajar begitu ya, atau menjelang subuh begitu. Udah lewat sih subuhnya udah masuk waktu subuh ini. Kencang ya. Dan untuk keseluruhan noise atau suara yang ditimbulkan itu saya pribadi ini silent begitu. Ya memang tetap mengeluarkan suara, cuma suaranya itu kecil, dan untuk jenis pekerjaan yang dilakukan mesin cuci ini itu hitungannya sangat tidak bising banget. Jadi cakep lah. Ini baru saya pakai mungkin waktu efektifnya mungkin sekitar 2 minggu begitu, sekitar 2 minggu, karena saya perlu membangun ini dulu pipa air pipa air khusus untuk mesin cuci dan juga pembuangannya, kemudian instalasi kelistrikannya juga. Ini instalasinya masih emergency ya, untuk yang kelistrikannya.
ini proses finishing ya, ini karena tinggal waktu 1 menit begitu diproses spin. Mari ditengok sama-sama apa yang ada dilakukan oleh mesin cuci ini. Oke, udah berhenti. Nah, diam tuh suaranya. Oke, kemudian ini ada fungsi fitur auto power off. Nanti mesin cuci akan otomatis mati sendiri tanpa saya apa-apakan gitu. Ini apa sambil ditunggu. Nah, mati kan. Mati, ini auto power off ya. Nah, cakep ini. Jadi menghemat listrik. Kalau kemudian kita tinggal kemana-mana, mau pergi ke pasar, mau ditinggal tidur ataupun aktivitas yang lain, ini dia akan otomatis mati begitu. Nah, cakep ya. Udah udah visioner. Engineer-nya dari LG, engineer maupun tim riset dan development ya LG. Oke, ini sekarang kualitas pengeringannya. Wah, ini karena ini ringan ya, karena ini jilbab begitu. Untuk yang ini masih terasa masih terasa dingin, tapi airnya enggak ada air yang menetes begitu ya. Enggak ada air yang menetes. Ini celana jeansnya saya begitu. Kemudian untuk yang kecil ada kaos kaki ini. Nah, ini pun diperas sudah agak susah, ini udah enggak keluar airnya ini. Pengeringannya oke lah. Kemudian ini ada baju muslim gini. Nah, ini pun juga kualitas pengeringannya oke ya. Kualitas pengeringannya oke. Kemudian ini kalau dijemur itu di kondisi yang panas di pagi gitu ya, di pagi, dan nanti mungkin siang jam 1 jam 2 itu udah bisa kering gitu. Bagus lah. Kemudian di bagian ini saya ambil dulu aja. Nah, itu adalah mesin yang ada di bawah paling dasar dari LG-nya ini. Ini motornya harus dengan mesinnya ya. Bentar, saya lepas dulu listriknya biar aman. Nah, kemudian ini adalah tempat kotoran-kotoran, bisa dibuka begitu ya. Ini kalau ada kotoran nanti akan menempel di sini. Nah, kemudian ini dibersihkan, ini bisa dilepas, ininya bisa dilepas. Yang ini jadi putih ke birunya itu bisa dilepas. Dan pasang kembali. Oke, gini. Ya, sudah cukup sih yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua, terutama untuk yang sedang mencari mesin cuci, sedang pengen tahu gimana salah satu produk dari LG mesin cuci, dan juga moga bermanfaat untuk teknisi yang lain juga dan lain sebagainya. Sekian dari Mas Teknisi, like dan juga subscribe channelnya Mas Teknisi. Terima kasih sudah menonton sampai belakang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.